Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihil akramin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah Mall Gandaria City yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan siang kita kali ini Allah kembali pertemukan kita dalam keadaan yang lebih baik mudah-mudahan dari hari yang lalu. Dan di kesempatan kita selepas kita melaksanakan kewajiban salat zuhur berjamaah, sedikit kami mengajak hadirin sekalian di sisa waktu yang tersisa dari umur kita ini untuk merenungkan beberapa firman Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tema kita di kesempatan kali ini adalah barometer atau tolak ukur kebenaran dan kebatilan. Kami ingin mengajak hadirin merenungkan dua firman Allah tabaraka wa ta'ala yang berkenaan dengan hal ini. Yang pertama yang terdapat dalam suratul Baqarah ayat 184 yang mempunyai kemiripan maknanya juga dengan surah Ali Imran ayat 60, dan kemudian surat Yunus ayat 94, dan juga hal yang berkaitan dengan ini dari surah An-Nisa ayat 82. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surat Al-Baqarah ayat 147, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 60, al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Dan kemudian dalam surah Yunus ayat 94 Allah berfirman, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'unal kitab min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Tema kita adalah kebenaran dan kebatilan, tolak ukur sebuah kebenaran dan kebatilan. Saya teringat akan sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh salah seorang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma wa karramallahu wajhah. Beliau berkata, al-haqqu wal batilu la yu'rafani bi aqdarir rijal. I'rifil haqqa ta'rif ahlah wa'rifil batila ta'rif ahlah. Beliau berkata bahwa kebenaran dan kebatilan itu tidak dapat dikenal, tidak dapat diukur dengan pangkat dan kedudukan seseorang.
kenalilah kebenaran, maka kalian akan tahu siapa yang sejalan dan cocok dengannya. Dan kenali pula kebatilan, maka kalian akan tahu siapa pelakunya. Subhanallah, ini kalimat yang indah, yang tentunya menggambarkan pemahaman dari apa yang Allah firmankan dalam beberapa ayat tadi yang kami bacakan, yaitu dalam surat Al-Baqarah 194, Ali Imran ayat 60, dan kemudian surah Yunus ayat 94. Karena di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajak bicara kepada baginda Rasul secara langsung. Allah berkata kepada beliau, khususnya pada surah Yunus ayat 94, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika, wahai Rasulku, wahai Muhammad nabiku, bila memang ada sedikit keraguan dalam dirimu tentang apa yang aku turunkan padamu, maka fas'al, tanyakanlah kepada alladzina, orang-orang yaqra'unal kitaba, yang pernah dan selalu membaca Alkitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Faqad ja'al haqqu min rabbik, maka sungguh telah datang kebenaran itu hanya dari Tuhanmu Allah. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan pernah kamu menjadi termasuk golongan orang yang ada keraguan sedikit pun terhadap Al-Quran. Jadi dapat kita simpulkan, karena Allah sendiri bernama Al-Haqqu. Allah diantara salah satu namanya adalah Al-Haq, yang maha benar pastinya dan pasti kebenarannya. Maka kebenaran secara mutlak itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar pastinya dan pasti benarnya. Karena kebenaran tidak ada dua, kebenaran hanya ada satu di antara dua. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala zat yang maha satu, yang tiada dua dan sekutu baginya. Maka ketahuilah, tolak ukur kebenaran yang pasti itu hanya ada dan datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sedangkan kita bila ingin melihat kebenaran yang datang dari Allah, tidak dapat kita lihat kecuali dalam rangkuman firman-firman zat yang maha satu serta zat yang maha benar, yang itu ada dalam kitab suci Al-Quran. Jadi mushaf yang beredar dan ada di tengah-tengah kita ini adalah lembaran-lembaran yang merangkum catatan tulisan dari firman-firman Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dirangkum, ditulis oleh para sahabat yang dapat pengawasan dan monitor langsung dari baginda Rasul serta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan kami yang telah menurunkan Al-Quran ini, dan kami juga yang turun tangan untuk selalu menjaganya. Maka Al-Quran terjaga dari distorsi, Al-Quran terjaga dari intervensi manusia. Bahkan Nabi kita Muhammad pun sekalipun tidak punya hak intervensi dan tidak punya diberikan kewenangan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mencampur tangan, ikut campur tangan dalam perihal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dalam surat Isra bagaimana Allah Tabaraka menggambarkan kondisi orang-orang kafir yang dibacakan ayat-ayat Allah terhadap mereka. Nabi membacakan ayat-ayat Allah, apa jawab mereka? I'ti bi Qur'anin ghairi hadza au baddilu. Wahai Muhammad, datangkan kepada kami, bacakan untuk kami Quran yang lain dari yang ini, jangan yang ini.
ini ayat yang kau bacakan tidak sesuai dengan selera kami. Au badilu, atau gantilah wahai Muhammad, ganti ayat-ayat itu yang cocok dan sesuai dengan kondisi dan selera kami. Maka Allah tabaraka wa ta'ala langsung turun tangan memerintahkan baginda Rasul untuk menjawab ucapan mereka dengan firman-Nya, "Qul," katakan wahai Rasulullah, "Ma yakunu li," tidak ada wewenang bagiku, "an ubaddila min tilqa'i nafsi," agar aku bisa dan boleh mengganti-ganti ayat-ayat Allah sesuai keinginan dan kehendakku. "Inni akhafu in attabi'u illa ma yuha ilayya," aku hanyalah seorang yang akan selalu mengikuti apa yang diwahyukan padaku. "Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim," aku takut, aku tidak berani bila aku melanggar perintah Tuhanku, nanti azab di hari yang sangat besar sudah menantiku. Nah, ini lihat, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang dipilih oleh Allah dari sekian banyak manusia untuk menyampaikan risalah Allah, menyampaikan firman-Nya, menyampaikan ajarannya, menyampaikan tuntunannya, menyampaikan tuntutannya, menyampaikan kabar gembira, menyampaikan ancaman serta panduan kehidupan, tidak diberikan wewenang, dan beliau tidak pun sekali berani campur tangan dan mengintervensi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kebenaran secara mutlak itu hanya ada dan datang dari Allah, Zat yang Maha Benar, yang semua sudah dirangkum dalam mushaf Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita. Jadi mengukur, mencari tahu, melihat kebenaran itu hanya ada dalam Al-Quran. Ingat tadi ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa kebenaran dan kebatilan tidak dapat dikenali, keduanya tidak dapat diukur kecuali dengan apa? Dengan atau melalui pangkat dan kedudukan seseorang. Namun kenali dulu kebenaran, maka kita akan tahu siapa yang sesuai dengan kebenaran itu. Dan kenali kebatilan, maka kita akan tahu siapa pelakunya. Dan kebenaran hanya ada dalam Al-Quran. Ayat yang berkenaan dengan ketegasan Allah bahwa kebenaran itu hanya datang dari Allah, dalam kitab suci Al-Quran, penegasan ini oleh Allah diulang lebih dari 14 kali. 14 kali dalam Al-Quran ini. Kalimat yang berbunyi al-haqqu min rabbik, atau yang semakna dengannya, Allah tabaraka wa ta'ala ulang lebih dari 14 kali. Belum lagi ayat-ayat lain yang senada namun konteksnya atau lafaznya berbeda namun tujuannya sama. Bayyinatun min rabbikum, bukti, argumentasi, bagian itu pun juga. Al-Furqan, dalam Al-Quran Allah mengatakan Al-Quran ini adalah Al-Furqan, pemisah antara yang hak dengan yang batil. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazal. Lihat surat At-Tariq, apa kata Allah? Sesungguhnya Al-Quran ini berisikan ucapan Allah yang menjadi benang merah pemisah antara yang baik dan buruk, yang benar yang batil, akan terlihat bila kita membuka kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah nurun, cahaya yang dapat mengeluarkan seseorang, cahaya penerang yang dapat mengeluarkan seseorang dari kegelapan, bermacam kegelapan, menuju cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Quran. Oleh karenanya, standar yang perlu kita pahami, kebenaran yang mutlak itu hanya datang dari Allah. Lalu bila ada sesuatu yang bukan datang dari Allah, bagaimana kedudukannya? Ini standar yang kedua. Mengenal kebenaran dan kebatilan, tolak ukurnya adalah Al-Quran. Yang kedua,
kaidah yang Allah ajarkan dan tuntunkan pada kita dalam Al-Quran adalah sesuatu yang bukan datang dari Allah pasti akan terdapat di dalamnya berbagai macam perbedaan, perselisihan ataupun kontroversi. Lihat ini, segala sesuatu yang datang bukan dari Allah, yang Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran, bersumber dari selain Allah, manusia, siapapun orangnya, bagaimanapun pangkat dan kedudukannya, itu semua, setiap statement yang dibuat oleh selain Allah itu akan dijumpai di dalamnya berbagai macam perbedaan, perselisihan ataupun kontroversi. Siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam surah An-Nisa ayat 82, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Walau kana, dan apabila ada suatu apapun min indi ghairillah, yang sumbernya, datangnya bukan dari selain Allah, ya, dari selain Allah, maaf, ya, lawajadu, pasti mereka akan dapatkan fihi, di dalamnya, ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak, dijumpai berbagai macam perselisihan. Betul begitu artinya? An-Nisa ayat 82. Dari ustaz, dari kiai, dari dosen, dari guru, dari profesor, dari doktor, dari imam, dari syekh, dari al-allamah, dari pakar ini, dari pakar itu, segala sesuatu statement yang bukan datang dari Allah secara langsung, pasti statement tersebut dapat menuai dan dapat dijumpai berbagai macam perbedaan, perselisihan pandangan, bahkan kontroversi. Itu sudah fitrahnya manusia, yaitu makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dirangkum oleh Al-Imam Malik ibn Anas dalam ucapannya, kullun yu'khadhu minna wa yuraddu alaih. Segala yang datang dari kami dapat diambil dan dapat ditolak, bisa benar bisa salah, kecuali yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak mungkin salah. Jadi kajian kita di siang hari ini adalah kebenaran mutlak milik Allah. Segala sesuatu yang datang dari selain Allah pasti akan terdapat, dijumpai berbagai macam perbedaan, perselisihan ataupun kontroversi. Mengapa? Karena selain Allah tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mencari kesempurnaan, kesempurnaan tersebut tidak akan pernah kita jumpai, kecuali kesempurnaan itu datang hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.